Saat namaku dipanggil di acara wisuda, semua orang bertepuk tangan, tapi aku hanya diam. Karena satu-satunya orang yang paling ingin kulihat, tak ada di sana. Ayahku tidak datang. Dan aku sangat marah. Sebelum akhirnya aku tahu alasan sebenarnya. Hari itu adalah salah satu hari paling bersejarah dalam hidupku. Hari di mana perjuanganku bertahun-tahun akhirnya terbayar. Hari wisudaku. Aku berdiri dengan toga hitam, senyumku tipis. Tapi hatiku justru terasa kosong. Teman-temanku datang dengan keluarganya lengkap. Ada yang membawa papan bertuliskan, "Congrats." Ada yang membawa bunga, bahkan satu temanku disambut dengan marching band kecil. Aku ikut tersenyum melihat kebahagiaan mereka. Tapi aku cuma berdiri di antara keramaian, mencari sosok yang seharusnya ada di barisan depan. Sosok yang sudah kujanjikan tempat duduk terbaik. Seseorang yang sudah kupinta dengan suara bergetar seminggu sebelumnya. "Ayah, datang ya? Aku pengin banget lihat ayah ada di sana waktu aku naik panggung." Dan dia jawab dengan senyum tenang, "Ayah pasti datang. Gimana pun caranya." Tapi kenyataannya, dia tidak datang. Sudah hampir setengah acara, namanya belum juga muncul di ponselku. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, bahkan panggilanku pun tak diangkat. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin ayah terjebak macet. Mungkin sinyal jelek. Mungkin dia lupa bawa ponsel. Tapi semakin waktu berjalan, harapanku memudar. Ketika akhirnya namaku dipanggil untuk menerima ijazah, aku naik ke atas panggung dengan langkah pelan. Tanganku menerima gulungan kertas, dan wajahku dipotret berkali-kali, tapi senyumku kaku. Yang lain bersorak. Yang lain memeluk orang tuanya. Aku hanya berdiri sendiri di sudut aula, menggenggam gulungan ijazah yang terasa hampa. Setelah acara selesai, ibuku menghampiri. Ia tersenyum paksa dan memelukku. Tapi aku tak bisa menahan kecewa. "Kenapa ayah nggak datang, Bu?" tanyaku. Ibu hanya menunduk. Matanya sembab, seolah sudah lama menahan sesuatu. Aku mencoba menenangkan diri. Kami masuk mobil dan melaju pulang. Tapi sepanjang perjalanan, perasaan marah dan kecewa itu makin menumpuk. "Ayah itu gimana sih, Bu?" Akhirnya aku meledak. Aku sudah bilang jauh-jauh hari, tapi dia tetap nggak datang. Emangnya aku ini nggak penting? Ibu langsung menghentikan mobil di pinggir jalan. Ia mematikan mesin dan menarik napas panjang. Lalu, dengan suara yang sangat pelan, ia berkata, "Ayahmu tidak sempat datang, Nak. Dia sudah berusaha." Aku bingung. Maksudnya? Ibu memejamkan mata. Wajahnya tampak berat saat harus melanjutkan. "Pagi tadi, ayah dalam perjalanan ke wisudamu. Dia berangkat lebih awal karena takut telat. Tapi di jalan, dia mengalami kecelakaan." Aku membeku. "Apa, Bu?" Ibu menahan tangisnya. "Dia dibawa ke rumah sakit, tapi tidak tertolong. Maafkan Ibu. Ibu belum kuat kasih tahu sebelum acaranya selesai." Dunia seakan berhenti. Nafasku tercekat. Rasanya seperti tenggelam dalam lautan kesedihan yang dalam dan dingin. Tadi aku marah. Tadi aku kecewa. Tapi sekarang, yang tersisa hanya penyesalan. Aku menatap jendela mobil. Pohon-pohon bergoyang pelan. Jalanan sepi. Tapi dalam pikiranku, hanya ada satu hal. Aku tidak sempat mengatakan terima kasih. Atau bahkan, selamat tinggal. Malam itu, aku duduk di kamar. Di atas meja, ada seikat bunga mawar putih dan sebuah jas hitam yang belum sempat dikenakan. Itu milik ayah. Ibu memberikannya padaku, sambil menyerahkan sebuah flash disk. "Ini ditemukan di mobil ayah," katanya. Dengan tangan gemetar, aku mencolokkan flash disk ke laptop. Dan saat video terbuka, aku langsung menangis. Ayah duduk di ruang kerjanya. Di belakangnya ada rak buku dan foto masa kecilku. Wajahnya lelah, tapi tersenyum. "Selamat ya, Nak. Akhirnya kamu sampai juga di titik ini. Ayah mungkin gak selalu bisa kasih yang terbaik, tapi ayah bangga banget sama kamu. Ayah udah lihat kamu berjuang dari kecil. Dan kamu gak pernah menyerah." Ia berhenti sejenak. Matanya berkaca-kaca. "Maaf ya kalau nanti ayah telat atau bahkan gak sempat datang. Tapi percayalah, ayah selalu mendukungmu.
Dari jauh, dari manapun ayah berada. Kamu hebat. Jangan pernah ragukan itu. Layar laptop gelap. Aku menunduk, air mata tak berhenti mengalir. Ayah sudah menyiapkan semuanya. Ia tidak lupa. Ia tidak abai. Justru sebaliknya, ia ingin hari ini jadi spesial untukku. Tapi takdir berkata lain. Hari berikutnya aku berdiri di depan pusaranya. Membawa buket bunga yang sama, berdiri dengan toga yang sama. Tapi kali ini, bukan untuk difoto. Bukan untuk dipuji. Tapi untuk mengucapkan satu kalimat yang sempat tertahan. Ayah, aku juga bangga punya ayah. Sejak hari itu, aku belajar bahwa cinta tidak selalu hadir dalam bentuk pelukan atau kehadiran fisik. Kadang, cinta datang dalam bentuk pengorbanan yang diam-diam. Cinta datang dalam bentuk video sederhana. Dalam bunga yang tak sempat diberikan. Dalam doa yang tak terdengar, tapi terasa. Dan buat kamu yang hari ini masih bisa menatap mata ayahmu, masih bisa mendengar suaranya, bahkan sekadar berselisih paham dengannya. Jangan tunggu waktu untuk berkata, "Ayah, aku sayang ayah." Karena aku sudah tidak sempat.